Hari ini topik kita adalah automated plant watering. Tapi sebelum automated plant watering itu, kita akan review dua pertemuan sebelumnya. Jadi kita mulai dari predict plant growth, detect soil moisture, baru nanti automated plant watering. Oke, perhatikan ya. Kalian perlu mengambil sensor namanya relay. Sensor relay, ada kotak birunya ya, sensor relay. Setelah relay, kalian ambil yang two color LED atau LED biasa, LED aja. Pokoknya yang pinnya ada 3. Plus minus sama signal ya. Wah, kita coba belajar button, tombol. Kemudian temperature and humidity ya. Kemarin kan kita udah coba tuh temperature and humidity. Temperature and humidity itu bentuknya dia warna biru juga tapi ada bolong-bolongnya. Lalu yang terakhir itu yang bentar. Yang terakhir yang kaki 2 itu kalian punya ya? Nah, langkah pertama, kalian harus konekin Raspberry-nya. Buka Visual Studio Code. Nah, seperti biasa kalian klik ini. Pastikan kalian tahu IP-nya. Karena saya sudah tahu IP saya 141.151, maka saya klik di sini, ya, connect to host. Lalu masukin dulu username-nya pertama. pi@192.168.141.151. Nah, dia akan berhasil kalau dia nanti minta password. Dia opening remote. Nah, kalau minta password, masukkan passwordnya. Baik. Dia akan coba open remote-nya. Kalau berhasil, nanti SSH-nya, IP-nya keluar. Kita tinggal open folder. Home Pi, oke. Nah, di sini sudah ada satu folder by default sebenarnya. Ada folder namanya Nightlight harusnya. Ini project kita yang pertama kali, ya, untuk memeriksa siang malam aja. Yes, I trust the author. Nah, ini project kita yang pertama Nightlight. Sekarang kita akan bikin project baru, ya. Kalau ngikutin predict, detect, sama automate. Oke, sekarang kita predict plant growth dulu ya. Kita predict plant growth dulu. Jadi waktu predict plant growth ini, kita kan kemarin ngitung GDD, ingat nggak? Ini GDD ya. Jadi kita akan menghitung GDD juga di sini. Nah, perhatikan, kita akan memeriksa sensornya dulu. Jadi kalau kemarin kita pakai virtual device, sekarang kita pakai Raspberry Pi. Ya, measuring temperature pakai sensor yang ini. Perhatikan ya, sensornya. Oke, sekarang saya mau sensornya dikonekin. Kalau kalian pakai yang ujungnya jarum, maka kalian harus masukin apa? Masih ingat? Plusnya apa? Plusnya warna apa? Merah. Minusnya warna apa? Hitam. Yang outnya itu warna apa? Warna kuning. Ya, merah, hitam, dan putih itu biasanya kalau ada tambah jarang sekali kita pakai yang putih. Apa bedanya sensor analog dan digital? Ya, digital outputnya adalah 0 dan 1. Kalau dia ada angka yang keluar selain 0 dan 1, maka dia adalah sensor analog. Karena dia sensor analog, maka dia harus dihubungkan ke port yang analog. Ya, perhatikan ya, port yang analog. Port analog itu ada A0. Berarti nanti pinnya adalah pin 0. Oke, jadi ini adalah sensor analog. Oke, sekarang ini buka terminal. Nah, ini kan kita ada di root foldernya, di home folder lah, pwd. Nah, ini home folder, home/pi, home/pi. Ya, kita buat folder mkdir, folder namanya. Kalau kemarin kan kita masing-masing satu folder sendiri. Ini kita jadikan satu aja. Project 1, cd project 1. Ya, di terminalnya kalian buat folder baru mkdir project 1, cd project 1. Seperti biasa, ya kita harus install apa yang kita butuhkan. Jadi kalau di project 1, bikin satu file. Jadi Anda klik projectnya ya, folder project, create file, namanya temperature sensor.py, supaya nanti dia runningnya Python. Oke, bagian sudah ya. Bagaimana cara kita mengaktifkan DHT ini tadi? Ya, kalian harus install apa saja. Import, yang pasti import time, standar ya. Import time, lalu print hello world. Nah, ini standar. Kemudian while true, time.sleep 1. Ini standar. Pertama kali kita masuk, kita harus compile dulu, memastikan Python-nya jalan. Oke, sampai hello world, Ctrl C. Udah. Pastikan ini jalan dulu. Ini standar. Kalau kita mau bikin program harus ada ini dulu. Jadi hello world-nya keluar. Oke, next. Ya.
Bagaimana kita menggunakan DHT ini? Masih ingat enggak? Caranya gimana? Caranya adalah from apa? Seed underscore DHT import DHT. Nah, pertanyaannya seed DHT udah diinstal belum? Oh, belum, Pak. Kalau belum, maka harus pip install, pip atau pip 3 ya. Seed Python DHT, pip atau pip 3, terserah. Jadi pastikan bahwa Raspberry ini connect ke tethering kalian dan tethering kalian ada koneksi internet. Nah, ini biasanya tergantung kecepatan. Seednya I-nya 3, huruf E-nya 3 ya. Pip install seed Python DHT. Nah, dia akan downloading nanti. Sampai ini dulu ya.